gue mikirnya kalau orang yang lebih dekat, gue udah tahu, jadi gue nggak bandingin, ngerti nggak? Biasanya orang pasti membandingkan dengan, orang tuh punya kecenderungan membandingkan dengan hal-hal yang pastinya terlihat ya, which is materi. Biasanya suka terjadi juga di pergaulan-pergaulan ya, kayak misalnya, "Tasya operasi hidung nih, kayaknya aku juga harus operasi hidung ya, hidung aku kurang naik," gitu misalnya. Kayak gitu-gitu loh, itu kan sering terjadi karena lu melihat orang dekat, Iya, bukan tapi, artis doang gitu, artis kan terlalu jauh ya cuma gitu. disclaimer aja hidung aku asli. Hidung aku yang operasi. Hai Hai, semua! kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pagi bersama Tonti dan Tasya. Di Kembali, udara yang enak ya. lihat ya, udah sweater, Nggak kita sweater sih, tangan panjang aja tangan panjang, sih. ya kita bawa jaket juga, jaga-jaga aja. Ya, karena udah tua ya. Tau gak sih kayak I udah nggak bisa know, lagi menahan terlalu dingin gitu. nggak Lo bisa. ngerasa gitu nggak sih? Iya banget banget, soalnya kayak takut banget satu masuk angin. Itu. Iya kan, kalau udah Soalnya kalau udah masuk angin tuh kemana-mana gitu loh. kemana-mana terus kayak pegel-pegel, ya nggak Heeh, sih? benar. I know. Gampang, tau gak sih? Ya pokoknya gitu deh, jadi gampang agak rentak ya. Rentah banget belum? Enggak, cuman menghindari untuk itu. Jadi kalau misalnya kalau dulu Ya. apa namanya, kedinginan, kita masih Mhm, bisa tahan, terus mhm, besoknya masih oke aja gitu loh. Nah, mhm. kalau ini tuh kalau misalnya udah terlalu kedinginan dan kita nggak cepet-cepet bikin anget, itu udah jadi kemana-mana aja gitu loh. Kepala pusing kadang, tiba-tiba jadi malah flu kadang Iya itu, aduh gitu. kalau udah flu gimana ya, sebagai Sebagai supir pekerja, sebagai supir, tukang, chef, chef, chauffeur, chef, personal and then assistant, syong ya banyak banget itu ya ya, kan? Iya. ya kita cannot afford to get sick. Iya benar. Sama kita juga nggak mau itu, afford the hospital. Kopay, $60 lumayan loh. Kalau lo nggak in-network tuh 60 tuh, nggak ya? In-network nggak sih? In-network gue, Tetep ya? in-network, Tetep no, ada yang 60 ya? ada yang 60, nggak tergantung ini sih, lo kan tergantung, inget nggak kita Oh ya, pernah bahas dulu? plan-nya juga ya? Iya, tergantung plan-nya gitu. Iya. Ya tapi apapun itu, kita harus bersyukur Banyak-banyak karena hari ini kita bersyukur, iya sehat, kan? di udara yang enak. Nih kayak gini nih, kalau misalnya kayak orang keluar negeri ya udaranya ya kayak Iya gini. gini, heeh. Emang gue selalu bilang kalau udah mulai udara begini nih, ke suami gue kayak, "Kita tuh kayak di luar negeri ya," gitu. Nora gue udah mulai keluar, tau gak sih? Terus Pak Bos gini, "Hah, kemana aja lu? Iya, Gue di luar negeri dari dulu." Ya, hah? perasaan kita udah pindah berapa tahun yang lalu ya gak sih? Selalu perasaan gue tuh gitu, kayak, "Ih kayak di luar negeri banget ya," I know what you mean, karena ini tuh berasa banget, perbedaannya antara humidity yang di Jakarta dengan Iya, polusi yang di dan Jakarta. humidity di Texas saat summer. Nah, baru udah berasa tuh ya, kayak jadi, Heeh. ya udahlah Iya kita senang bener, banget terus hari ini. terutama dengan matahari. Iya, benar-benar. Iya Jadi harus kan? dingin tapi mataharinya harus Matahari, cerah, ya iya. Jadi kan, kalau gitu. dingin tapi gelap juga. Nah, tapi itu ya, ini gue tuh perasaan yang selalu gue rasain. Mmm, Ketika itu meredup, mhm. ada kayak depresi-depresi yang muncul gitu nggak sih? Lo merasa kayak, tau nggak sih lo? Oh, Ya itu makanya gue selalu menyebutnya doomsday gitu mhm karena mhm, rasanya tuh males. mhm mhm, Kayak lo ngerjain semua pekerjaan rumah aja tuh males, ya mhm. kan? Terus, pengennya tiduran selimutan, tapi juga lu wanna do something, tapi juga nggak berdaya gitu, rasanya kayaknya energi lu tuh habis gitu, cepet habis. Iya, gue ngerti. Soalnya emang, perasaan lo itu Hmm, di-back by science. Jadi iya, katanya matahari itu kan memang source energi inilah source, ya, iya, heeh. energy source, terus energy meaning ya translate-nya jadi ke mood, jadi ke Iya, betul. Iya, productivity gitu betul kan. betul Jadi betul. emang bener, kalau misalnya kayak lo tinggal semisalnya di sini di Seattle gitu Heeh. ya, Seattle itu kan gloomy Iya. terus, dingin, Heeh. gloomy, paling mereka, panasnya ya 2 3 bulan maksimal lah, itu Iya. juga panasnya nggak panas-panas banget Iya. gitu. Nah katanya di sana suicide rate-nya emang lebih tinggi, Oh, gitu. oke. Jadi emang bener Jadi kalau bener misalnya ya, perasaan si bener. depresi itu valid ya, gitu loh. Valid. Maksudnya bukan karena Kalau males aja lu. Kadang itu.
Pasti selalu muncul. Cuman ini tuh perasaan yang beda gitu. Kayak Iya, I know. perasaan resah, nggak I know. enak, kayak gitu-gitu loh. Iya. Itu selalu muncul. Iya, Apalagi benar. kan kalau kita lihat nih, misalnya kita scrolling sosial media ya Hmm. gitu. Kadang kan orang kayak, kayaknya hidupnya tuh cerah ceria dengan cahaya-cahaya bagus. Sementara kita lagi gelap. Itu kan Oh, juga I know what you mean. menambah Ya, kan, ya, ya, gitu ngerti, loh. ngerti. Anyway, kan kemarin baru Thanksgiving nih, Iya, ya kan? benar. Lo ngapain aja? Kemarin gue nggak kemana-mana lah. Gue makan daging, bukan makan turkey. Tetap aja enak sih, Iya, ya kan? Tetap iya. enak Enggak lah. dong, itu lebih enak lagi menurut gue. Iya, untuk Anda Untuk si aku, pemakan daging iya. ya kan? Untuk penyuka daging merah ya, gitu. Nah, Bukan bayi merah ya, daging merah. bayi merah kamu Sumanto. Serem banget ya, serem banget ya sih. Iya itu tuh gue makan itu. Lu ngapain turkey? Kalau gue turkey karena Mana turkey-nya? Gak baik loh, ngabisin turkey 1 ekor itu sekeluarga doang. harus bagi-bagi ya. Ceritanya Iya gitu. loh. Kalau menurut Ibu Kan Tanti. Thanksgiving kan giving loh. Iya, betul. Itu loh, Iya, kok iya, gak iya. giving ini? Iya, makanya nanti abis ini mampir ke rumahku ya. Takut aja gak enak. Ini mulai gak enak gitu. Langsung diem kagum-kagum. Gimana ya? Aku. Nanti pasti dikasih dong. Iya. Pasti aku kebagian kok, Pasti tenang selalu aja. kebagian. Kalau nggak dikasih aku minta. Gitu aja secara hidup itu tuh ya itu. Kalau Iya, nggak datang straightforward dengan aja, sendirinya ya ya kita kan? harus maju gitu loh. Betul. Ya betul. Yes. Kalau saling nggak joget. Jadi gimana? Ya udah gitulah pokoknya Thanksgiving. I'm grateful. Biasanya kan gitu kan ya. I'm grateful Iya. for apa namanya health. Ya for whatever sih For yang whatever lo reason, ya, merasa betul. thankful for this year ya Iya, gitu. thankful Atau for my tahun-tahun family. sebelumnya gitu. Kan kalau kayak gitu tuh, kalau pada saat Thanksgiving kan samalah kayak lo yang nanya, terus kita kayak berdoa dulu gitu, berdoa terus nanya what are you thankful for gitu kan, what are you grateful for. Iya. Ya muter satu-satu Iya. gitu kan, sama anak-anak, sama suami, sama anjing-anjing. Nanti dimasukin di sini fotonya. Mulai. Mana lah bikin darah trending ini yang gua nggak thankful for ya. Ada. Iya benar. Ya kan? Emang grateful itu salah satu cara untuk apa ya? Untuk terhindar dari segala macam penyakit hati. Ya nggak sih? Bener nggak lo? Kayak misalnya lo melihat sesuatu yang kayaknya kadang tuh kita gini ya, ngelihat ke orang atau misalnya ngelihat sesuatu yang lebih, itu kan kadang kita yang kok dia gini sih, kalau kita tuh lupa kadang sama diri kita sendiri bahwa hey, hidup lo tuh udah segitu berkahnya loh. Iya. Jadi harusnya lo lebih grateful, lebih blessed gitu for whatever. Kadang orang kayak mengejar sesuatu bla 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 gitu ya. Kadang ini gue juga mengingatkan diri gue sendiri ya gitu. Kadang jantung lo masih berdetak besok. Iya. Ketika lo bangun dan lo masih sehat, itu udah gila lo, iya kan? I know. I mean kayak gini, kayak lo bilang tadi, kita ngelihat foto nih ya, misalnya di social media, itu kan yang paling accessible lah, paling gampang lah buat kita untuk tahu gitu. Atau buka app kalian itu ya kan, terus wah yang gambar kamera, gambar kamera, terus ada mulai nggak kepanjangan kayak kita mulai ngeliat tuh, si ini di sini, si ini lagi ngapain, si ini dapat ini, gitu kan, terus mulai kan langsung kayak, kok kita lupa gue. Gitu. Apa sih yang ada di lemari kita gitu misalnya? Sama ini juga. Ini kan lagi momen godaan iman terbesar 1 tahun ini, dalam tahun ini dong, ya kan? Di mana 20%, 50%, extra 25, up to 70. Gue sih ngaku aja ya, gue udah menjadi korban. Iya kan, tapi ketika lo mengikuti itu terus, itu kan gak akan pernah habis gitu loh. Betul. Ya kan, jadi emang kadang kita juga harus ingat gitu loh, is this something that we need? Atau is this something apa nih? Apa sih yang lo cari? Kadang gitu loh. Gue ada sedikit trik nih ya, untuk supaya lo gak terlalu terjerumus, adalah
Gue tuh kalau misalnya setiap ganti season, biasanya gue beberes. Jadi maksudnya kayak baju-baju summer, gue masukin nih. Gue mulai masukin untuk dipisahin lah ke tempat yang, ya kan gue gak akan pakai juga. Nah, gue keluarin nih ya kan baju-baju winter di situ. Itu reminder banget tuh. Kayak, nggak perlu. Ya benar, itu bisa juga dijadikan pengingat ya gitu. Bahwa, oh kita ternyata masih punya ini, ternyata kita masih ini gitu loh. Jadinya ya reminder aja sih fungsinya ya. Iya, reminder. Jadi setiap season itu tuh remind myself, gue tuh udah ada ini. Kalau emang gue perlu, kan kelihatan tuh. Warna ini belum ternyata. Kadang kan ada, kalau gue sih kayak baju-baju warna putih tuh. Yang udah kotor, yang udah belel, kayaknya udah nggak bisa diselamatin lagi. Nah, ya udah, itu akan masuk ke pile donation atau kalau masih layak buang aja gitu atau buang aja atau gimana, atau jadi lap piring. Ini tips dan trik dari Sobat Dep Store ya sayang. Karena Tasya ini adalah Sobat Dep Store. Sobat Dep Store, sobat online store, sobat retail lainnya. Ya betul. Sobat retail lebih cocok ya. Kayak Tasya ini sobat retail. Ini adalah tips dan trik kalau mau ngingetin gitu loh bahwa kita tuh udah cukup loh sebenarnya gitu. Dan itu bisa dibiasain juga, kayak misalnya satu kan untuk ngecek apa yang lo udah punya, ngecek apa yang rusak, yang udah nggak layak. Nah, ngecek juga gue biasanya buat donate juga sih. Itu benar, itu salah satu trik juga. Tapi mungkin yang lainnya adalah ya itu ya, kayaknya menurut gue dari otak kita sendiri juga sih, dari dalam diri gitu, bahwa ya kita harus harus ingat gitu bahwa nggak semua barang yang dijual itu lu punya kewajiban untuk membeli gitu. Kayaknya sih itu ya, selain memang ngecek-ngecek juga, jangan-jangan karena gini, kadang kita sebagai ibu-ibu ya, kadang ya mungkin kalian bisa setuju bisa nggak setuju. Kayak mumpung lagi murah nih harganya sayang gitu. Kadang-kadang kebutuhan anak-anak yang kita kadang kalau gue sebagai ibu-ibu tuh nggak cuman gue doang kadang yang gue pikirin ya. Itu jeleknya ya. Kayaknya harusnya gue memikirkan diri gue dulu deh. salah ya. Enggak, kadang kita gitu loh, misalkan kayak botol minum nih misalnya lagi sale, atau misalnya karena udah lama kayaknya mereka butuh misalnya gitu. Atau misalnya baju-baju misalnya kita lihat kayaknya ini tadi lo bilang ya ini udah buluk deh, ini kayaknya udah nggak layak deh. Cuman nanti ketika kita ambil dan kita buang, nah gantinya tuh nggak ada dan ya udah full price kan gitu loh. Nah ini mumpung nih buat tabungan misalnya let's say 1 tahun 2 tahun ke depan kayak jaket. Kadang kan kalau udah jaket itu kan harus agak lebih besar ya gitu loh. Jadinya kalau udah kayak tangannya di sini tuh gimana tuh? Nah, makanya bener lu bilang kayak kalau cuma buat comparing, kalau kita comparing kayak nggak akan ada habisnya, ngerti nggak sih? Nah, tapi gue bilang ke anak-anak gue, di saat ini lu cek apa yang lo perlu. Betul. Nah, di situ kayak anak-anak gue kelihatan tuh, kaos-kaosnya udah mulai buluk lah, apalah segala macam. Nah, gue bilang ini saatnya lo stock ini saatnya kami rela untuk mengeluarkan uang karena harga miring sayang gitu kan. Nah iya benar, maksudnya kayak sekarang kan diskonnya kalau di sini tuh nggak tahu, lumayan besar, lumayan signifikan dibanding lo beli. Iya, jadi kalau in total diskon lo bisa $100 let's say gitu. Iya. Ya kan? Iya benar. Lumayan banget lah itu gitu. Tapi ya semua kan kayak seperti lo bilang tadi, sesuai kebutuhan in satu. total ya, tadi gue bilang ya, bukan satu barang diskon 100 ya. Aduh. Nggak, maksud gue itu benar lo bilang, sesuai kebutuhan. Betul. Kita harus melihat kebutuhannya sama sesuai budget juga. Iya benar. Kan? Makanya tadi sebenarnya ini di saat juga kita harus memberikan pelajaran juga ke anak-anak ya. Maksudnya kayak oke, beli yang penting juga jangan terbawa nafsu ego. Kita harus, itu kan agak susah juga ya. Kita kan juga manusia ya, ibu-ibu ini gitu kan. Iya benar. Jadi kayak nak bagus nak, nak bagus nak. Iya, kita juga pengen kadang ngeliat anak kita bagus gitu loh. Iya benar. Pengen anak kita kelihatan presentable lah. Maksudnya bukan yang kayak fancy gimana sih, enggak. Tapi yang penting jangan kayak aduh. Iya, enggak, kadang ya ego kita kadang kesenggol sih. Kalau boleh jujur ya. Kayak anak gue buluk banget ya gitu, kayak kesannya gue nggak ngurusin, kesannya gue tuh tidak memperhatikan, nggak pay attention, nggak taking a good care, itu loh kadang tuh ke situ kalau gue mikirnya gitu, kalau tidak representable tadi gitu. Dengan kata representable ini kita udah memasuki ranah sosial. Betul ya kan? Yes.
di situ itulah topik utama kita Benar, hari benar. ini. Karena basically kalau misalnya kita hidup sendiri di hutan, nggak akan ada comparison. Makanya, Ya karena kita kan kan? makhluk sosial ya. Betul. Kita makhluk sosial, kita tumbuh juga berkelompok Iya. gitu kan. Nah, di situ itu yang jadinya agak sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Iya, betul. Needs and wants. Iya, benar. Kayak berbagai macam ya gitu. Kadang tuh gampang tertrigger juga. Kadang tuh misalnya kita itu comparing-nya tuh ke orang-orang yang mungkin, jadi kita pasti kan kalau namanya comparison berarti kan nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, mungkin aja. Biasanya kan kita membandingkan dengan orang lain gitu kan. Ya. Bisa yang kayak upward, kita ngeliatnya ke atas, dan bisa kita ngeliatnya ke bawah, atau horizontal aja nih, sesama gitu. Nah cuman menurut gue comparison ini nggak semerta-merta, aja bahasa gue, Mantap. itu buruk gitu loh. Bisa juga sebenarnya menjadi hal yang positif. Kayak misalnya, Gimana? lo ngelihat orang yang misalnya lebih sukses, misalnya, atau lebih apa yang menurut lo value lo gitu, itu kan sebenarnya bisa lo jadikan sebagai motivasi. Gimana caranya lo melihat sebenarnya kan, kayak kadang kan lo bisa kayak, kok dia bisa ya sukses kayak gini, oh dia caranya gini, jadi lo motivating lo, berarti gue juga harus bekerja lebih keras lagi misalnya gitu, untuk supaya gue juga bisa mencapai impian gue nanti gitu. Ya, Kan bener. itu motivating dong. Bener. Tapi bisa juga ya efek buruk, envy, atau misalnya mencibir, atau apalah ya sifat-sifat kayak gitu-gitu tuh, ya kan? Karena Judging. lo judging, bisa juga kan kayak, lu makanya ngepet itu sih biasanya gitu. Iya. Tuyul baik gitu. ya maksudnya kayak gitu. Jadi tergantung sebenarnya gimana kita ngelihatnya juga. Iya, dan gue setuju banget dengan point of view itu, kayak gimana kita ngelihatnya. Jadi Iya. itu semua inward, balik ke dalam diri kita gitu. Kayak ya mau ngambil yang mana nih gitu ya kan? Mau ngambil, walaupun sebagai manusia kadang kita ya pasti punya kayak rasa, kok gini ya, kok gitu ya gitu. Dan you know what? Kadang itu si social comparison itu akan terjadi kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi kalau orang itu terlalu jauh, ya udahlah say. Kalau perempuan sama laki-laki, gender mana sih yang biasanya lebih sering comparing? Misalnya secara kompetisi, itu harusnya laki. Jadi kalau laki itu biasanya lebih competition gitu. Apa ya, tendensi untuk competition-nya tuh sebenarnya lebih besar pria dibanding perempuan. Coba kalian cari ya di jurnal-jurnal atau baca-baca. Tell me more. Jadi maksudnya gimana? Kayak kalau misalnya dibandingin suami istri gitu. Iya. Suami beasiswa. Laki dan perempuan gitu. Laki dan perempuan. Nggak harus dalam satu keluarga. I see. Laki dan perempuan itu secara gender yang biasanya lebih kompetitif tuh biasanya laki-laki. Misalnya karir sukses, apa segala macam. Cuman yang perintilan ini nih perempuan kalau udah competition itu biasanya lebih ganas, lebih detail gitu. Makanya yang sering terlihat adalah perempuan yang kayaknya lebih kompetitif gitu. Itu kalau menurut gue ya, yang lebih kompetitif kayak misalnya, oh dia punya ini, ayo kita beli ini. Kan rata-rata image kayak gitu tuh cenderung ke perempuan kan. Cuma oke. This is ini baru buat aku, ilmu baru. Cuma gue pengen balik lagi ke yang tadi lo bilang, kayak lebih ke orang yang dekat, ya kan? Lo bilang orang yang lebih dekat. Kalau gue ngelihatnya kalau orang yang lebih dekat itu karena gue udah tahu, misalnya gue nih mengikuti naluri manusia gitu ya. Gue mikirnya kalau orang yang lebih dekat, gue udah tahu, jadi gue nggak bandingin, ngerti nggak? Iya, tapi sebenarnya ada kecenderungan yang kayak gitu. Which is kadang gini, harusnya kalau orang kan lo pasti mikirnya gini dong, harusnya kalau orang lebih dekat itu harusnya kita lebih menyayangi dong ya, because tadi lo bilang kita kan lebih tahu dia. Iya. Cuman itu tidak berlaku kepada sebagian orang. Gitu. Jadi ada kecenderungan itu. Misalnya, nggak tahu ya ini terjadi di dunia nyata atau enggak. Ini example aja gitu. Misalnya, Tasya beli mobil baru nih, kayaknya gue harus beli mobil baru juga deh, gitu. Atau
biasanya suka terjadi juga di pergaulan-pergaulan ya, kayak misalnya, "Tasya operasi hidung nih, kayaknya aku juga harus operasi hidungnya, hidung aku kurang naik," gitu misalnya, kayak gitu-gitu loh. Itu kan sering terjadi karena lu melihat orang dekat, Iya. bukan Tapi artis doang gitu, artis kan terlalu jauh ya cuma gitu. disclaimer aja, hidung aku asli. Hidung aku yang operasi. Nggak, soalnya hidung gue suka dibelah operasi, Say. Hidung lu bagus emang. Suka dibelah operasi. Sama ini juga nih, dagu lo filler ya? Kok filler sih dagu Nah, gue? itu contoh-contohnya yang iri. Ya. Gitu. Iya, itu lumayan menarik gitu Iya, loh. iya, Terus iya. kadang kita juga comparing kan biasanya tadi orang ke atas atau ke bawah, Hmm. either kita biasanya mungkin kecenderungannya kalau menurut gue ya, kalau kita ngebandingin sama yang atas tuh biasanya kita iba sama diri kita sendiri. Iya nggak sih? Kayak, Kasian banget sih iya gue. kok gue gini ya gitu misalnya. Atau ya tadi sebaliknya lu bisa inspired Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Enggak, maksudnya itu kan berarti kecenderungan pribadi Kecenderung, masing-masing. iya, tapi ini kecenderungan secara sebagian besar orang gitu. Tapi bukan berarti kalau cenderungnya lo kayak gitu harus terus-terusan kayak gitu. Ya Ya kan, justru itu kan harusnya bisa. lo aware, oh Iya. gue punya kecenderungan ini ya. Iya, iya, iya. Berarti ketika gue mulai berpikir gitu, kayaknya gue harus snap, terus Iya. gue harus coba berpikir Introspeksi sebaliknya ya. gitu Betul, loh. betul, Atau betul. misalnya kadang kita ngebandinginnya sama orang yang di bawah kita gitu misalnya. Itu kan juga ada kecenderungan yang bisa ada hasrat, kayaknya gue harus lebih bersyukur gitu bahwa gue lebih beruntung misalnya, Iya. atau ya apapun itulah gitu. Atau bisa juga jadi kayak, "Lu sih Nggak, nggak makanya gini, kayak gue dong." Nah itu juga bisa Iya, juga ada iya, kemungkinan kan. Jadi ya itu sama naluri aja, judging. iya Naluri gitu. judging memang susah ditinggalkan, apalagi orang Indonesia. Ya maksudnya jadi ketika kalau mendengar kata social comparison, comparing, kompetitif dan lain sebagainya, kita kan membandingkan yang akhirnya kita ended up-nya bisa juga berkompetisi gitu loh, Iya, ya kan? berkompetisi, healthy competition is Nah, good gitu iya. kan. Jadi maksudnya kayak Tanti bilang tadi, jadinya jadi inspirasi gitu. Tapi Iya, kan yang kalau udah memotivasi kita buat, iya, oh ternyata sebagai manusia itu kita juga bisa loh iya seperti itu kalau betul. kita mau misalnya usaha lebih atau Iya, apa kita dan lain mau apa sebagainya. namanya, naruh effort lebih, ya kan? Naruh Iya. effort lebih atau Iya, berarti nggak ada yang instan, semua iya. tuh butuh proses, gitu-gitulah. Iya, 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 Hal-hal itu benar, yang benar, kadang benar. juga harus jadi Iya. pengingat gitu. Hal-hal, apa namanya, salah satu yang gue suka juga dengar orang banyak bilang lebih mindful, Iya, ya kan, lebih bener, aware lebih gitu. iya gitu. Atau misalnya kayak, kok dia beli rumah sih, gue juga harus beli rumah, gitu misalnya. Ya kan ada yang kecil, ada yang besar. Kadang dari kecil baju, kok Tasya punya baju itu, gue juga mau punya baju itu, gitu. Dan segala macam, ya kan. Ada juga hal yang besar, mungkin ada yang, kok Tasya punya helikopter, kayaknya gue juga harus punya helikopter gak sih, gitu. Disclaimer Ini kalau berikutnya, gue gak punya helikopter. ya, ini kan lebay-lebaynya aja gitu, Iya, bahwa iya, iya. kadang kita nggak menyangka ada loh yang emang sampai udah level itu, ngerti Iya, nggak iya, ngerti. sih? Kalau Ya, kita kan cuman kayak, benar. ya tumbler lah gitu misalnya gitu, tumbler ya gitu loh, Iya, 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 ya gue ngerti. kan? Karena, ya memang itu dia. Jadi gue pernah baca kayak banyak yang sekarang itu jatuh dalam, gimana ya namanya, Jurang, bukan. jatuh dalam Pelukan. bahaya. Kalau belum ada yang punya boleh. Kalau suami Ih. sendiri nggak apa-apa Oh, nggak apa-apa ya loh. makanya. Nah, maksud gue kayak lo bilang tadi, social comparison dan transformation. Oke. Itu yang sangat bahaya dalam zaman sekarang, di zaman sekarang ini. Satu itu social comparison dan transformation. Nah, itu tuh yang kita langsung kayak, dia kok sekarang gini, ya kan? Nah, Ketika orang berubah menjadi lebih baik. Iya, ketika orang berubah jadi lebih baik. Yang kita lihat dari sosial media kan cuma itu dong. Oh ya. Iya kan? Dia nggak lihat itu yang di belakang, misalnya kayak si orang ini mungkin dia nangis malam hari. Kayak kok gue nggak bisa sukses. Misalnya yang banyak banget lagi dibahas sekarang itu kayak transformation journey itu biasanya dalam hal kesehatan, ya kan? Itu orang kan sekarang banyak banget yang jual suplemen ini, itu program ini. Nah itu kadang juga suka dibikin-bikin gitu loh, ngerti gak sih kayak,
oh lu pada minum ini ya, berarti gue juga harus minum ini dong. Itu Padahal dia. kebutuhannya belum Betul. tentu gitu, lo cek Exactly, dulu. betul. Itu kan satu ya, itu kan transformation misalnya health transformation. Ada lagi yang kayak career transformation gitu kan. Dia nggak tahu nih orang ini kerja sampai misalnya mungkin jam 2 pagi, Ya jam 3 weekend kerja pagi. juga misalnya Nah, gitu. itu dia kan, Di saat orang kerjalah. pada liburan tidur-tiduran gitu Yes, ya. tapi kan yang dilihatnya kan cuma yang kayak bagus-bagusnya dong, ya Iya. kan? Rumah rapi, liburan ke sini, aku pakai mobil ini, pakai ngerti nggak sih yang kayak gitu-gitu Aku tuh menurut gue? gitu ya Iya, kan? aku apalah aku Iya. gitu kan. Remahan berlian sayang. Yalah masa rengginang mulu, gantilah berlian gitu loh. Naikin derajat sedikit. Iya dong. Ya nggak, maksud gue itu kan menurut gue bahaya banget tapi ya. tetap remahan. Nggak apa-apa, tapi udah naik pangkat berlian. Belum utuhnya, tapi udah satu step naik. Ya maksud gue itulah yang bahayanya social comparison, transformation. Kalau orang nggak ngelihat bener-bener detailnya gitu. Iya. Ya sih. Iya. Kan? Ya jadi ya itu ya, emang harus mengingat dan harus bersyukur tadi kayak yang di depan tadi gitu. Si Thanksgiving ini tadi ya temanya. Benar. Bahwa ya harus bersyukur, berterima kasih atas apa yang udah kita dapat sekarang, apa yang kita lagi hidup sekarang nih pada saat ini, masa ini gitu loh. Karena kan rezeki orang kita nggak ada yang tahu juga. Ketika orang ya biasanya orang pasti membandingkan dengan orang tuh punya kecenderungan membandingkan dengan hal-hal yang pastinya terlihat ya, which is materi. Karena itu hal yang terlihat, yang nggak terlihat kan imateri, ya kan? Which is kalau misalnya perbaikan secara spiritual, secara ini kan orang nggak lihat. Enggak, iya betul. Ya kan, jadi kecenderungan orang pasti akan melihat hal-hal yang materi, which is yang pastinya sangat bisa di-comparing. Kayaknya nggak ada ya, oh kayaknya dia sekarang lebih Islami ya dibanding gue, oh kayaknya dia lebih ini ya dibanding gue, kayaknya orang jarang ya membandingkan hal-hal yang kayak gitu. Spiritual ya. Iya kan, yang bener-bener harusnya di dalam gitu. Ini jarang, pasti rata-rata itu. Sekarang dia lebih kaya ya, sekarang dia lebih begini, kok dia lebih cantik sekarang ya, gitu. Malum say, banyak duit, orang kalau banyak duit gitu. Itu adalah ucapan-ucapan yang sering aku dengar. Bener. Apa kalian setuju? Ya kan? Padahal kan banyak sebenarnya hal-hal lain gitu loh. Iya, banyak hal-hal lain yang bisa menjadi fokus. Satu kan menjadi fokus, tapi tapi namanya insting manusia ya. Iya. Itulah yang harus kita coba lawan. Harusnya idealnya adalah kita harus bisa mengingatkan diri kita sendiri atas apapun yang terjadi di hidup kita. Kalau misalnya tadi kita ternyata self reflect juga kali ya. Ternyata gue orang yang masih suka membandingkan diri gue dengan orang lain ya. Misalnya, oh berarti itu bukan hal yang baik gitu. Which is sebenarnya yang baik itu adalah comparing ourselves to ourselves. Jadi ya diri kita yang sekarang comparing ke yang dulu, projecting ke yang depan, ngerti nggak sih? Jadi ya ke diri kita sendiri harusnya. Ya aku setuju kalau itu. Kayak kalau misalnya netizen ada yang suka nonton Friends, kan si Monica kan selalu gitu, yang kayak dia nggak ini ke orang kebanyakan, dia selalu kayak referring dirinya sendiri gitu. In a way kayak, oh I'm in competition with myself. Jadi yang dulunya gimana, terus kedepannya gimana gitu. Oh iya, jadi dia ngebandingin dia sama ya udah dia yang kemarin, makanya dia fokus ke dirinya kan. Fokus ke dirinya tanpa membanding-bandingkan. Benar. Gitu. Tapi memang sih si social comparison ini tuh kan emang nggak mungkin terelakkan juga kadang ya. Oh enggak, ya kan? Kita manusia lah. Sebagai manusia, apa sih social comparison tuh kalau gimana sih, masa dimana kita proses, dimana kita mengevaluasi atau membandingkan mungkin gitu ya diri kita, misalnya yang terkait sama banyak aspek gitu, kayak misalnya opini, perilaku, atau apa lagi sih, apapun lah gitu ya, aspek di diri kita. Dengan yang kaitannya dengan orang lain gitu, which is tadi lo bilang kan sebagai makhluk sosial, ya kadang kita hidup bermasyarakat ya, you know. Kayak ya nggak mungkin aja terelakkan. Iya, gitu. Benar. Jadi akan selalu ada, tapi memang hasrat itu harus dilawan. Benar banget. Jadi memang ya kalau kita sadari itu tadi ya harusnya kita kurang-kurangin gitu, karena sebenarnya
social comparison kan tadi udah di awal dibilang nggak selalu buruk kan. Bisa juga kalau itu kayak membuat kita terinspirasi untuk jadi lebih maju misalnya. Atau misalnya motivasi kita gitu dan lain sebagainya kan. Atau mungkin ketika kita ngeliat itu, oh tuh orang bisa sukses, kita jadi lebih confidence. Kita jadi lebih percaya diri kita bahwa oh kita bisa kayak orang itu. Misalnya kadang goals macam-macam ya yang kita lihat kan, kadang bukan hanya kaya atau apapun, kayak badannya bagus ya, makannya mungkin ininya, jadi memotivasi kan. Tapi memang di lain sisi ada efeknya kan. Ya tadi misalkan envy, lu juga bisa, tadi kan kita bisa lebih percaya diri. Tapi kalau misalnya itu kita ngeliatnya buruk, kita juga bisa jadi kayak lebih nggak percaya diri, kayak oh dia sih gitu, aku kalau aku mah gimana ya, aku cuma gini doang atau apa gitu tadi loh. Iya benar. Konsep diri kita jadinya jadi turun, atau mungkin kita feel isolate. Misalnya di sekeliling orang-orang yang seperti apa yang menurut kita, nggak deh, gue jadi beda sendiri, terisolasi gitu loh. Iya. Gue nggak seperti sekelompok orang ini. Yang menurut kita, misalnya setelah kita compare, mereka lebih sukses gitu misalnya dalam hal apapun gitu. Jadi memang comparing is okay, tapi to a certain point aja. Gitu. Dan fokusnya ya lebih ke diri kita sendirinya gitu loh. Jangan juga terlalu sibuk. Kadang kan kita selain compare-compare kita jadi terlalu sibuk sama dunia orang gitu. Iya benar. Gue suka banget tuh kata-katanya. Terlalu sibuk sama dunia orang. Sedangkan dunia kita sendiri terlupakan. Iya, kadang gitu kan. Fokusnya di kita aja gitu ya. Sebenarnya banyak cara sih kali ya buat ngurang-ngurangin kayak gitu ya. Mungkin kalau sosial media kan apalagi zaman sekarang udah sangat tidak terelakkan lagi gitu ya. Ya pilih-pilih. Terus kayak mungkin juga aware juga bahwa di sosial media itu semua hanya tontonan aja. Kayak kita nonton sinetron aja. Atau kita nonton apa sih, film gitu kan. Bisa benar ada terjadi, bisa juga nggak terjadi. Kalau itu dibikin gitu kan, itu bisa juga. Terus kayak itu tuh, ini tadi tuh momen Thanksgiving tadi tuh banyak-banyak bersyukur, ya kan? Ya kita tuh udah punya gini, udah punya gitu. Walaupun kita tidak seperti yang itu ya, kita ada prosesnya sendiri, gitu tau gak sih? Kita punya kemajuan sendiri, kita punya proses sendiri, kita punya blessing juga. Iya. Masing-masing lah. Sama ini kayak bisa juga tuh. Coba kalian list apa aja sih quality dari diri kalian. Kualitas kita tuh apa aja sih kualitas yang kita punya. Gitu tuh bisa juga kan, oh ternyata gue tuh misalnya cukup percaya diri, oh gue itu cukup misalnya apik dalam apa gitu, lo list aja, jadi lo juga merasa bahwa oh walaupun gue gak gitu, gue juga punya self quality gue sendiri loh. That's a very good idea. That's a very good idea. Bisa jadi aja. Untuk kayak mengingatkan diri lo, gue tuh juga worth something. Iya benar, gitu, ya kan? Gue juga ternyata gue juga manusia berkualitas loh, gitu. Benar. Kadang kita kan terlalu sibuk compare, kayak kualitas dia bagus, kita apa ya? Tadi remahan berlian. Oh iya. Itu udah naik loh. Remahan tapi berlian. Udah naik dari cuma hanya remah rengginang ya kan? Kalau gue sih lebih suka rengginang. Gue sih berlian aja gue jual, rengginang gue lebih banyak. Ya udah ntar gue minta. Gitu ya. Jadi nah itu juga tuh bahwa kita tuh beda-beda juga gitu loh. Misalnya lo lebih suka rengginang, aku lebih suka berlian lah gitu. Iya betul. Nah itu dia kan, di situ kita nggak boleh comparing kan. Emang gue enjoymentnya tuh makan gitu. Iya kan? Gue apa dong? Gue kayak kuda makan beling ya. Apa sih makanan berlian masa debus. Nggak, itu kaca deh, bukan berlian. Ya, jadi macam-macam lah ya gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang fenomena yang terjadi gitu yang nggak mungkin kita elakkan, cuman dari kitanya aja gitu loh. Karena kadang hal-hal yang misalnya dari social comparison tadi, kita membandingkan kita dengan orang, yang kadang kecenderungannya untuk menjadi kompetitif, apalagi kompetisi yang tidak sehat, atau sebenarnya nggak perlulah kayak gitu mah kompetisi, ngerti nggak sih kan ada yang kayak gitu. Nah itu tuh belajar dilatih untuk dikurang-kurangin gitu loh, bener gak sih? Kurang-kurangin shy, ya gitu, supaya kita menjalani dan menjalani proses hidup kita tuh jadi lebih bahagia. Kalian mau bahagia nggak sih gitu? Ya. Iya gak sih? Kalian mau bahagia nggak? Kalian mau kenyang nggak? Kaya raya. Ya balik lagi. Balik lagi. Gitu. Tapi kalau memang, nah
balik kan kalau ngomong balik lagi gue jadi kepikiran, ya kalau misalnya kita membanding-bandingkan terus, apa terus nggak akan ada habisnya. Iya emang nggak, makanya udah itu tadi listnya tadi lo set quality lo tuh apa aja sih lo lo bersyukur. Sosial media boleh lo ikutin, cuman lo sortir hal-hal yang mungkin lo tahu timingnya kapan lo siap dan kapan kita tidak siap, kayak gitu-gitu loh. Yang mungkin nggak mungkin. Kalau kita bilang nggak usah lah gini, nggak mungkin di dunia hari gini tuh nggak mungkin. Dan mungkin juga kita nggak boleh meremehkan kualitas diri kita, ya. iya benar. Maksudnya kayak cuma gitu doang kok, nggak terlalu penting. Jangan. Ya kan, apapun itu yang menurut kalian positif ya. Iya, benar. Worth noting lah. Iya benar. Itulah ya. Jadi kita kan pengen hidup bahagia. Jangan lupa di like. Jangan lupa di subscribe. Kita bahagia, kalian bahagia. Ada, jangan lupa apa ya, share, komen yang tadi ya, kualitas apa iya, gitu kan atau ya. misalnya lu pernah juga nggak ngalamin kayak gini, atau mungkin ada kejadian yang mungkin parah banget nih menurut gue, fenomenal gitu misalnya gitu, dari si comparison ini. Betul. Gitu di kehidupan kalian gitu. Seru banget kalau di-share. Nah bener, itu buat jadi bahan-bahan refleksi kita ya, oh ya ini aku sih kayaknya ya. Oh my god. Ya makanya bisa tahu gitu asli. Kan. Stay updated, stay informed. See you next time. Bye.